Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan, sahabat petir dimanapun kita berada. Saya berharap teman-teman penggali petir dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, segera untuk melakukan KYC, segera melakukan mainnet. Kita tunggu nanti bulan Maret ya, mudah-mudahan sudah mulai berlaku. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Ini luar biasa. Mas Pri, ini banyak pertanyaan dari teman-teman ya, khususnya teman-teman sahabat petir kita ya. Di antara pertanyaan itu adalah setelah ini bulan Desember, di Januari nanti sebaiknya apa yang kita lakukan? Ya, di akhir Desember ini kan semua masih menunggu KYC dan mainnet kan. Ya. Nah, mudah-mudahan di bulan Desember ini itu semuanya sudah terrealisasi bahwa mainnet dengan KYC mudah-mudahan kalau bisa bersamaan atau dengan rentang waktu yang berdekatan gitu. Nah, jadi nanti di tahun 2022 misalnya Januari, Februari dan seterusnya ya mungkin ini masih akan ada tahapan juga. Ya. Nah, tahapan apa? Tahapan di mana ketika mainnet dan KYC ini pasti masih akan berjalan. Kan seperti itu. Artinya peluncurannya di Desember tapi ada beberapa rentang waktu ini akan menyelesaikan KYC dan mainnet kan gitu. Pastinya sebelum mainnet dan KYC juga pasti banyak permasalahan yang akan dibenahi oleh core team sendiri. Nah, ketika nanti juga sudah KYC dan mainnet, ini juga pasti ada permasalahan. Tetap masih ada permasalahan pasti ya. Banyak, disitulah kerja core team untuk memperbaikinya. Benar. Jadi bagi teman-teman jangan terlalu cepat kali menyalahkan ya. Iya. Padahal core team masih bekerja. Benar. Kemudian mengenai harga sendiri ya, kenapa terjadi perbedaan di antara harga di Cina, di Amerika segala macam dalam menentukan nantinya jatuhnya berapa nilai per koin itu? Ya. Jadi konsensus itu kan sudah ada, kan gitu. Dari beberapa negara itu ada konsensus 1, 2 sampai 5 kan gitu. Nah, artinya kebutuhan dari konsensus itu berapa? Misalnya contoh Indonesia ini maunya berapa sih gitu kan? Permintaannya berapa? Makanya ada di Romchat itu juga boleh mengajukan permohonan. Berapa yang memang harus diberikan oleh ini angket lah ini ya, angket gitu. dimintakan kepada negara-negara pemain-pemain pionir penggali petir ini berapa harga yang sewajarnya. Ya, jadi memang grupnya Pak Abner Tindi saja itu di grup Garuda itu juga punya komunitas yang sangat banyak, itu ribuan, itu juga sudah mengusulkan kalau nanti mainnet ini harganya $1.000. $1.000. Iya. $1.000. Dan kemudian kita ada di room fitur Pay Browser, itu juga kita pernah mengajukan bahwa siapa yang setuju kalau ini satu Pay itu $1.000. Kalau kita bilang tinggi, memang tinggi. Benar. Tapi kalau kita bandingkan dengan Bitcoin, ya satu koin daripada Bitcoin itu sampai 60.000. Ini kan luar biasa. Jadi wajar lah ya kalau Pay Network $1.000 ya. Ya, wajar sekali, Mbak. Karena kan gini, kebutuhan masyarakat di dunia ini kan beda dengan kurs mata uangnya, kan gitu. Kalau misalnya di Indonesia itu diberinya misalnya $100 satu Pay, ya itu tadi, ya mungkin banyak dengan orang Indonesia kan gitu. Kemudian di Cina itu kan mintanya mungkin kemarin pertama itu kan 400 yuan misalnya gitu. Nah, 400 yuan kita tidak tahu berapa rupiah atau berapa dolar kan gitu. Tapi memang itu kan mereka masuk pada konsensus 3 kan gitu. Dan mereka mintanya itu $350 kan gitu atau $314 kan gitu. Nah, jadi kebutuhan itu akan diseimbangkan dengan yang namanya pertukaran nanti kan gitu. Kita kan ada namanya P-Market, ada P-Chain Mall kan gitu. Kalau misalnya kita belanjanya ke P-Chain Mall kan gitu kan. Lain lagi harganya kan seperti itu. Kalau di P-Market misalnya kayak kita beli mobil dan lain sebagainya, yang menentukan dia tadi. Mereka kan sudah merger di Hackathon kan gitu. Jadi marketplace yang ada ini kan sudah juga masuk dalam aplikasi Pay Browser kan gitu kan. Nah, jadi kebutuhan itulah yang harus diseimbangkan oleh pihak core team. Apakah ini cocok $100 di Indonesia atau cocok nggak di negara lain kan? Tapi gitu. kan diseragamkan nanti dengan standar ukuran kan dolar nanti itu semuanya. Kalau misalnya distandarkan misalnya permintaan Amerika misalnya gitu kan $1.000. Kalau memang itu konsensusnya juga dijatuhkan ke Indonesia dengan $1.000, wah ini luar biasa sekali kan gitu kan. Kalau misalnya ya kalau menurut konsensus di sini $1.000, sini $500, di sini $300,
Kemudian Indonesia jatuhnya $100 itu juga luar biasa kan gitu. Makanya saya yakin keterlambatan ini juga memikirkan tentang itu kan Iya. gitu. Kemudian apa betul ya yang saya dapat itu nantinya P-Network tidak bermain lagi di Google, tapi dia bermain di situsnya sendiri. Ya, Pi Browser itu hampir sama dengan Google sekarang Hampir ini. sama kan ya. Gitu. Jadi kalau kita klik dan kita search di akun Pi Browser itu juga akan sekarang ini masih major ke Google. Kan gitu. Dia lari ke Google lagi, tetapi di situ sudah sebuah mesin pencarian juga ternyata. Kan gitu. Dan ketika saya lihat situs di internet, bahkan Pi Network ini sekarang sudah menjadi pencarian terbesar di dunia. P-Network. Iya, kan gitu. Dengan mungkin berita-beritanya yang setiap hari yang dibutuhkan oleh jutaan para member atau jutaan para pioner. Negara mana paling banyak mengikuti P-Network ini? Kalau kita melihat dari media sebenarnya itu ada di China. Di Tiongkok kan gitu. Nah, di Tiongkok ini saya pikir itu 50% lebih dari seluruh penambang yang ada di dunia. Dan yang kedua itu Nigeria. Oh. Ya, Nigeria ini sudah luar biasa sekali. Mungkin ya dengan penduduk yang hari ini ya kebutuhannya itu besar, taraf hidupnya mungkin agak ya rendah gitu kan. Nah, mereka ini memang fokus gitu. Bagaimana mengajak seluruh kampung, seluruh kecamatan mungkin seperti itu untuk menambang. Masyarakatnya diarahkan mungkin oleh pemerintahnya untuk melakukan penambangan. Bener. Jadi Indonesia ini kan ya menambang itu kan mungkin 3 bulan terakhir ini yang rame gitu. Oh, di Indonesia baru-baru saja viral. Ya, bener. Karena mungkin ya ngajak dan mengajak. Tetapi perlu dipahami bahwa kita mengajak itu ya seharusnya teman-teman yang kita ajak, yang kita direct itu juga aktif kayak kita gitu loh. Karena apa? Karena nanti kalau misalnya mereka ya lambat-lambat klik petir atau mungkin jarang. Kalau tidak sesuai waktu, jadwalnya berubah kali petir, terjadi ini masalah nggak itu? Kalau dia terlambat sebenarnya tidak terlalu masalah. Cuman dia akan mengurangi nilai detik dari kecepatan daripada penambangannya. Penambangan tadi kan gitu. Tapi kalau tepat waktu dia lebih cepat. Iya. Apakah ada perubahan jam penambangan itu? Bisa berubah-ubah? Kalau sampai saat ini enggak, 24 jam sekali udah pasti klik petir seperti itu kan gitu. Nah, kemudian juga buat teman-teman yang kita direct itu Bayang, mungkin banyak pertanyaan ya kan. Kalau saya nambang sendiri gitu, ini gimana? Apakah bisa lulus KYC? Ya pasti kan bisa gitu. lah. Nah, kalau lulus KYC itu kita belum tahu ya kan, tetapi yang benar kita bisa mengikuti KYC kan gitu, karena memang KYC itu kan yang namanya memberikan data kita kan gitu. Nah, tetapi ketika kita menambang sendiri ya kan, aturan dari Pi Network itu sendiri harus membuat kontributor. Nah, artinya kalau kita sendiri maka cantumkannya 5 maksimal tuh 5 kontributor. Untuk apa? Ketika nanti misalnya logout kita atau mungkin minta login lagi gitu kan, kita akan ditanya mungkin siapa sih yang menguatkan akun kita ini. Yang betul. Apakah kita pernah menambang sebelumnya? Iya. Dengan adanya mereka yang 5 tadi ini mungkin bisa mendukung kita. Iya, dia mendukung kita. Nah, kemudian kan gitu, teman-teman kita yang kita direct juga ya kan, itu juga harus yang namanya harus lulus KYC lah, supaya memang nanti yang namanya poin-poin kita itu dari lulus mereka KYC itu juga akan jadi tambahan pendukung bagi kita ya, pendukung bagi kita gitu. Nah, jadi harapannya ya kepada semua teman-teman semua ya nggak usah khawatir, KYC pasti berjalan walaupun Anda itu main tunggal ataupun individu atau kelompok ya, tetap semangat, kemudian tetap klik petir dan nanti ikuti aturan KYC gimana, apakah pakai SIM, apakah pakai KTP, apakah pakai paspor. Nah, itu nanti pasti Kortim sendiri yang akan mengarahkan itu. Kita ikutin aja perintah-perintah Kortim. Kalau isi katanya data, isi data. Klik katanya klik, ya kita tunggu aja saatnya. Nah, kemudian lagi yang perlu saya tanyakan ini, kebanyakan teman-teman yang main tunggal ini menurut saya mereka akan rugi. Sebaiknya kan mereka harus membentuk komunitas. Dengan adanya komunitas ini banyak teman-teman yang mengingatkan. Kalau kita main sendiri ya agak sulit gitu. Untuk di Sumatera Utara aja ada berapa komunitas untuk ini? Kalau di Sumut
memang ini sangat banyak. Contoh lagi di Serang Bedagi ini juga banyak gitu. Dan di Serang Bedagi ada beberapa komunitas, Iya. kan gitu. Nah kita mungkin komunitas namanya Posko Mangga kan gitu kan. Yang main di bawah pokok. Ya, di bawah Posko Mangga kan gitu. Iya, iya. Nah kemudian itu teman-teman kemarin sudah pernah kopdar di Medan juga kan. Daerah Tembung lain sebagainya sudah pernah kopdar juga di Medan. Nah jadi sebenarnya di Indonesia ini juga udah jutaan. Sudah jutaan ya. Ya, itu sudah jutaan. Tapi Karena banyak apa? yang tak berani muncul. Ya benar. Sudah banyak lebih koin yang sangat banyak juga masih banyak di Indonesia nih. Karena memang saya pernah dengar itu penambang yang paling pertama itu Sulawesi, itu Sumatera Selatan dengan daerah Bandung. Nah, jadi gitu. Jadi mungkin itulah terus menyebar kan, kemudian memberikan informasi kepada kita ya bagaimana menambang koin pa ini kan seperti itu. Nah, jadi harapannya ya kawan-kawan ya kembali lagi jangan khawatir kan gitu. Kalau kami ini memang khawatir karena apa? Karena koinnya banyak. Kan gitu kan? Koinnya banyak. Tapi kan, masih ada waktu nggak untuk penambang-penambang baru bermain? kalau hari ini karena memang aplikasi masih ada di Play Store, masih bisa. Masih bisa Masih ya? bisa download, Masih ada masih kesempatan. bisa nambang kan seperti itu. Jadi bagi yang belum ikut bergabung, segera bergabung Iya. aja. Tujuannya satu, yang pertama memudahkan dia penambang-penambang baru apabila ingin berinteraksi, Benar. ingin membeli koin, Benar. ya, ingin menjual koin dan lain Iya. sebagainya. Jadi ada baiknya segera melakukan penambangan Benar. saat ini juga. Benar itu, Pak. Demikian sahabat petir dimanapun berada, terima kasih sudah mengikuti video saya. Salam petir, jeder, jeder, jeder.